Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiatri Rahmania dengan NIM 19060126. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjawaban dari pertanyaan soal UAS, yaitu soal UAS dengan mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan. Yang pertama yaitu jelaskan 5 tahapan proses pembangunan suatu negara menurut Rostow. Ada 5 tahapan pembangunan suatu negara menurut Rostow. Yang pertama yaitu masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional adalah suatu masyarakat yang strukturnya berkembang di sepanjang fungsi produksi berdasarkan ilmu dan teknologi pra-Newton. Dan sebagai hasil pandangan pra-Newton terhadap dunia fisika, bukan berarti dalam masyarakat tradisional sama sekali tidak ada perubahan ekonomi. Sebenarnya banyak tanah yang dapat digarap, skala dan pola perdagangan dapat diperluas. Produktivitas pertanian dapat ditingkatkan sejalan dengan peningkatan penduduk dan pendapatan. Namun keinginan untuk menggunakan iptek modern secara teratur dan sistematis tertumbuk pada adanya suatu batas, yaitu tingkat output per kapita yang dapat dicapai masyarakat tradisional sekitar 75% bekerja di bidang pertanian. Dengan ciri-cirinya yaitu 1. Pertanian padat tenaga kerja. 2. Belum mengenal iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga yaitu masih menggunakan sistem barter. Tahapan kedua yaitu prasyarat tinggal landas. Tahap ini didorong oleh 4 kekuatan, yaitu era pencerahan, kerajaan baru, dunia baru, dan agama baru. Kekuatan ini mengakhiri feodalisme dan membawa kebangkitan negara kebangsaan. Menanamkan semangat pengembangan dan yang menghasilkan berbagai penemuan baru dan pembangunan serta timbulnya kaum elit di kota-kota dagang baru. Pembangunan yang berkesinambungan dan perluasan industri modern dapat terjadi terutama dengan menanamkan kembali keuntungan ke saluran investasi yang menguntungkan. Peranan faktor sosial dan politik tetapi faktor politik patut mendapat penjelasan lebih jauh, terutama dalam hubungannya dengan negara terbelakang dan daerah jajahan. Masyarakat prasyarat tinggal landas memiliki ciri-ciri yaitu pendirian industri pertambangan, perlunya pendanaan asing, tabungan investasi meningkat. Tahapan ketiga yaitu tinggal landas. Tahapan ini merupakan titik yang menentukan di dalam kehidupan suatu masyarakat. Rostow mendefinisikan sebagai revolusi industri yang bertalian secara langsung dengan perubahan radikal di dalam metode produksi yang dalam jangka waktu relatif singkat menimbulkan konsekuensi yang menentukan. Periode tinggal landas terjadi selama 2 kedasawarsa dengan syarat-syaratnya, yaitu tingkat investasi neto melebihi 10% dari pendapatan nasional. 2. Perkembangan sektor-sektor penting seperti sektor pertumbuhan primer, sektor pertumbuhan suplementer, sektor pertumbuhan turunan. Sementara menurut Rostow, pertumbuhan sektor utama ada 4 faktor. Yang pertama, harus ada pengenalan permintaan efektif terhadap sektor tersebut. Harus ada keuntungan investasi dan modal lebih. Harus ada pengenalan fungsi produksi baru dan perluasan kapasitas dalam sektor tersebut. Sektor-sektor penting harus mendorong perluasan output di
di sektor lain melalui transformasi teknik. Dan yang ketiga yaitu kerangka budaya yang mendorong ekspansi. Ciri-ciri tahapan yang ketiga lepas landas ini memiliki industrialisasi yang meningkat, tabungan investasi semakin meningkat, inovasi teknologi, peningkatan pertumbuhan regional. Tahapan keempat yaitu dorongan menuju kedewasaan. Rostow mendefinisikan sebagai tahap ketika masyarakat telah efektif menerapkan serentetan teknologi modern terhadap keseluruhan sumber daya mereka. Teknik produksi baru menggantikan teknologi yang lama sebagai sektor penting baru tercipta. Tingkat investasi neto lebih dari 10% dari pendapatan nasional dan perekonomian mampu menekan segala goncangan yang tidak terduga. Dengan ciri-ciri masyarakatnya yaitu diverifikasi industri, penggunaan teknologi secara meluas, dan pembangunan di sektor baru. Era konsumsi yang kelima yaitu tahapan era konsumsi massa besar-besaran. Pada tahapan ini, naiknya pendapatan masyarakat, konsumsi tidak lagi terbatas pada kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari, tetapi kebutuhan yang lebih tinggi. Lalu keputusan untuk membangun pusat perdagangan dan sektor sangat penting. Ingin memiliki suatu negara kesejahteraan dengan penetapan nasional yang lebih adil melalui pajak progresif, peningkatan jaminan sosial, dan fasilitas kehiburan bagi para pekerja. Pada tahapan ini, masyarakatnya memiliki ciri-ciri yaitu proporsi ketenaga kerjaan yang tinggi di bidang jasa, meluasnya konsumsi atas barang-barang yang tahan lama dan jasa, peningkatan atas belanja yang besar. Yang kedua yaitu jelaskan hubungan antara laju pertumbuhan penduduk dengan laju pertumbuhan pendapatan per kapita menurut teori Leibenstein dalam upaya minimum kritis. Tesis Leibenstein didasarkan pada bukti empiris bahwa laju pertumbuhan penduduk merupakan suatu fungsi dari laju pendapatan per kapita. Ia berkaitan erat dengan berbagai tahap pembangunan ekonomi. Mula-mula, tingkat keseimbangan subsisten, laju pendapatan, kesuburan dan kematian sesuai dengan tingkat kelangsungan hidup penduduk. Jika pendapatan per kapita naik di atas posisi keseimbangan tersebut, maka tingkat mortalitas akan turun tanpa dibarengi penurunan tingkat kesuburan. Akibatnya, laju pertumbuhan penduduk meningkat. Jadi, kenaikan pendapatan per kapita cenderung menaikkan laju pertumbuhan penduduk. Tetapi kecenderungan ini hanya sampai titik tertentu. Melebihi titik itu, kenaikan pendapatan per kapita akan menurunkan tingkat kesuburan dan ketika pembangunan memperoleh momentum, laju pertumbuhan penduduk tersebut menurun. Menurut Leibenstein, laju pertumbuhan maksimum penduduk yang ditentukan secara biologis ada 3% dan 4%. Dalam rangka mengatasi kekritisan penduduk ini, diperlukan upaya minimum kritis yang cukup besar. Seperti pada gambar, N sama dengan laju pendapatan per kapita, P sama dengan laju pertumbuhan penduduk, A sama dengan titik keseimbangan subsisten.
Jika YB naik, pertumbuhan penduduk dan pendapatan tersebut keduanya adalah 1% pada YC, laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi dan laju pertumbuhan pendapatan nasional IE YCG akan besar daripada YG adalah 2%. Soal yang ketiga adalah apa penyebab terjadinya peralihan tenaga kerja dari sektor tradisional atau subsisten ke sektor modern atau kapitalis menurut Arthur Lewis? Jawabannya adalah Lewis percaya bahwa di banyak negara terbelakang tersedia buruh dalam jumlah yang tidak terbatas dan dengan jumlah upah sekedar cukup untuk hidup atau disebut dengan subsisten. Pembangunan ekonomi berlangsung apabila modal terakumulasi sebagai akibat peralihan buruh surplus dari sektor subsisten ke sektor kapitalis dengan asumsi bahwa teori klasik sebagai dasar teorinya. Mengenai penawaran buruh yang benar-benar elastis dengan upaya subsisten benar terjadi di negara terbelakang. Karena penduduk yang padat dengan sumber daya membuat produktivitas marginal buruhnya dapat nihil, bahkan negatif. Sehingga persediaan buruh tidak terbatas dan industri baru dapat didirikan dan dikembangkan tanpa batas berdasarkan upah yang berlaku dengan cara menarik buruh dari sektor subsisten. 4. Rosenstein-Rodan, Nurse dan Lewis mengemukakan tentang pentingnya pertumbuhan yang berimbang pada semua sektor untuk mengantar keterbelakangan dan mempercepat proses pembangunan. A. Sebutkan pengertian keseimbangan yang harus diciptakan menurut ketiga teoritis doktrin pertumbuhan berimbang tersebut. Yang pertama, jawabannya adalah yang pertama menurut Rosenstein-Rodan bahwa kapital pada produk marginal sosial dari suatu investasi berbeda dengan produk marginal produk privatnya, dan jika sekelompok industri direncanakan secara bersama sesuai produk marginal sosialnya. Menurut Nurse C., ia beranggapan rangkaian lingkaran setan kemiskinan yang terjadi di negara berkembang di negara terbelakang memperlambat perkembangan ekonomi, tetapi lingkaran tersebut dipecahkan, perkembangan ekonomi akan menyusul pada lingkaran setan. Akan tetapi diketahui bekerja baik pada sisi penawaran maupun pada sisi permintaan. Sementara menurut Lewis, pertumbuhan berimbang menurutnya adalah di dalam program pembangunan pada semua sektor. B. Kemukakan alasan-alasan yang dikemukakan oleh ketiga teoritis tersebut tentang keputusan untuk melakukan pertumbuhan berimbang. Menurut Rosenstein-Rodan, ini adalah karena perusahaan perorangan banyak tertarik pada PMP dan tidak mungkin memiliki penilaian yang tertarik mengenai PMS atau produk marginal sosial. Menurut Nurse, dia percaya bahwa pertumbuhan berimbang adalah paling relevan dengan sistem perusahaan swasta. Hanya investasi swasta yang tertarik oleh pasar dan yang membutuhkan rangsangan dan pasar yang berkembang di sisi nilai unsur yang saling menunjang sangat berguna dan sangat diperuntukkan bagi pertumbuhan yang cepat. Sementara menurut Lewis, alasannya adalah karena akan terciptanya
permintaan barang-barang dari masing-masing industri satu dengan industri lain, dan semua barang akan menjadi habis terjual. Yang terakhir yaitu Myrdal menggunakan konsep dampak balik dan dampak sebar untuk menjelaskan penyebab terjadinya ketimpangan regional yang diakibatkan oleh 3 faktor atau kekuatan yang menimbulkan dampak balik. A. Jelaskan definisi dampak balik dan dampak sebar. Dampak balik adalah semua perubahan yang bersifat merugikan dari ekspektasi pada suatu ekonomi di suatu tempat karena sebab-sebab di luar tempat itu. Dalam istilah itu, Myrdal memasukkan dampak migrasi pada perpindahan modal dan perdagangan serta keseluruhan dampak yang timbul dari proses sebab akibat di segala faktor faktor baik non-ekonomi maupun ekonomi. Dampak sebar yaitu menunjukkan pada membutuhkan pembangunan yang menyebar secara sentrifugal dari pusat pembangunan ekonomi di wilayah-wilayah lain. Sebab utamanya ketidaktimpangan regional menurut Myrdal adalah kekuatan dampak balik dan dampak sebar di negara terbelakang. B. Jelaskan bagaimana 3 kekuatan dampak balik menyebab terjadinya ketimpangan regional. Menurut Myrdal, peranan dampak balik sangat besar di dalam ketimpangan regional untuk segala sesuatu yang disebabkan pada kekuatan dasar tanpa didirikan oleh intervensi kebijakan apapun, maka produksi, industri, perdagangan, perikanan, perkapalan, dan hampir semua kegiatan ekonomi yang di dalam suatu perekonomian yang sedang berkembang cenderung mendatangkan keuntungan, bahkan juga ilmu, seni, sastra, dan pendidikan. Ketimpangan regional dalam akan menjadikan yang semakin sebagian terarah dan daerah tersebut tumbuh dengan merugikan wilayah yang lainnya yang mengalami stagnasi. Sekian video presentasi jawaban UAS dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.